Siti mendapatkan ancaman dari keluarga si Sawang ya. Ya kalau menurut pola pandang aku pribadi ya, kalau memang Mbak Siti niatannya hanya sekedar ingin menanyakan bagaimana nasib Sawang ke depannya, itu ada baiknya juga. Yang seharusnya keluarga Sawang itu justru berterima kasih, bukannya malah ada niatan untuk mempidanakan Mbak Siti, karena menjaga anak yang mengalami gangguan sindrom disabilitas itu bukannya gampang, susah banget. Tapi di sini kita juga nggak boleh menyalahkan atau membenarkan satu pihak ya. Kalau ini menurut asumsi aku, kemungkinan keluarga Sawang itu apa kira-kira meragukan ketika Mbak Siti membawa Sawang ke Indonesia itu udah mengikuti prosedur yang sebenarnya apa belum. Kalau memang Mbak Siti udah mengikuti prosedur yang sebenarnya, jadi Mbak Siti di sini tidak perlu takut, karena Mbak Siti cuma menanyakan hak dia karena selama 4 tahun sudah mengasuh dan menjaga Sawang dengan penuh kasih sayang. Jadi keluarga Sawang harusnya itu berterima kasih, bukan malah mempidanakan. Oke, Bab. Ini sekarang lagi heboh lagi nih, kasus tentang Siti, seorang TKW Indonesia yang kebetulan kerja ke Taiwan menjaga seorang anak majikan yang kebetulan adalah disabilitas, dan kini dibawa ke Indonesia untuk dirawat karena kasihan orang tuanya. Sang ibu lebih sayang seekor anjing daripada anaknya. Ini adalah sebuah kisah yang sangat memprihatinkan ya, di mana seorang ibu orang Taiwan ini sudah tidak mau anaknya, namun sang bapaknya ini katanya telah menitipkan uang sebesar sampai 1 NT, 就是大概1,5 miliar rupiah untuk dititipkan ke anaknya untuk merawat si Siti, untuk merawat. Namun kita nggak tahu apakah itu benar apa enggak, uangnya itu tersedia gitu dan di mana, karena harusnya ada pembuktian, karena status sekarang adalah TKI asal Indonesia Siti ini difitnah karena dikatakan bahwa sebelum ayahnya meninggal itu udah disediakan uangnya untuk Mbak Siti ini gitu loh. Jadi harus dibuktikan kebenarannya, dan jikalau ini tidak terbukti berarti memang 太过分了，就是台湾媒体新闻要播放维护你们台湾人群没关系，但是我们印尼这边的你也必须谨慎，因为我们这个是有中介的国家哦，我们很尊重别人，但是希望台湾呢也要尊重我们哦，不然这个样子呢，我们违反了良心，违反了良心。有一个这么好的女佣哦，帮你们照顾哦，然后被你们遗弃，现在变成这个样子，还说我印尼这边的坏处，真的是这个是对我们很不公平。Dan ini aku berani speak up karena dulu aku adalah seorang penerjemah khusus untuk orang Taiwan. 我们印尼中介很多女佣 mereka datang, mereka cakap pasporan, training bahasa Hokkien, Mandarin, Kantonis, terus mereka dibikin visa. Setelah mereka punya Taiwan punya 许可证下来之后，你用照顾阿嬷、照顾孩子、照顾阿公，我们给他办一些签证，让他飞进去台湾工作赚钱。Dan kini aku melihat berita seperti kayak gini, rasanya juga gerem ya. Kalau memang kenyataan seperti ini, majikan dari sang perempuan ini berarti 没良心，没良心哦，干你娘了50 baht. Lebih sayang ke anjing dan nyaris suntik mati anaknya, Ibu Sawang ternyata cuma incar warisan suami. Tabiat buruk ibu kandung Sawang akhirnya dibongkar habis oleh Siti. Diakui Siti, ibu kandung Sawang memang tidak pernah memperhatikan putranya yang mengidap disabilitas. Bahkan, Ibu Sawang lebih sayang ke anjing daripada anak kandungnya sendiri. Hal ini diungkap Siti
lantaran tahu sang mantan majikan sempat hendak menyuntik mati anak laki-lakinya tersebut. Kini, setelah kisah Sawang dan Siti viral, mantan majikan tersebut hilang misterius. Gelagat aneh Ibu Sawang ini membuat Siti semakin yakin jika mantan majikannya itu hanya mengincar warisan dari sang suami. Tak hanya Siti, Faisal Soh juga menduga hal yang sama. Faisal Soh menduga Ibunda Xiao Huang ini menguasai uang subsidi anaknya sejak suaminya meninggal dunia. Namun uang itu tampaknya tidak diberikan kepada anaknya yang diurus oleh Siti di Indonesia. Sebab ketika ayah Xiao Huang meninggal dunia, otomatis uang subsidi akan diberikan kepada istrinya atau Ibu Sawang. Karena otomatis uang subsidi itu akan jatuh kepada pihak istri atau mama. Di situ mulai macet tuh. Tidak ada kiriman ke Indonesia, ujar Faisal Soh. Kemudian, Faisal Soh pun menduga kalau uang itu dikuasai ibunya. Sebenarnya kalau mau kita ulik, apakah benar uang subsidi yang diterima oleh Xiao Huang itu sudah masuk ke rekening ibunya lalu tidak diteruskan kepada anaknya, tutur dia. Di sisi lain, Siti juga mengungkap tabiat bos perempuannya itu. Dikatakan Siti, kalau Ibunda Xiao Huang itu sejak dulu sudah mengincar warisan suaminya. Untuk diketahui, usia orang tua Xiao Huang itu terpaut cukup jauh. Sang ibu masih muda, sementara ayah Xiao Huang sudah tua saat mereka menikah. Saat berumah tangga pun, keduanya tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri. Dibilang belum pisah tapi gak nyatu, dibilang itu tapi enggak ada di rumah, kata Siti di YouTube Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun berpendapat, bukankah sebaiknya berpisah saja jika kondisinya seperti itu. Namun Siti mengungkap bahwa perceraian itu tidak diinginkan oleh Ibunda Sawang.